Siapa yang tidak kenal dengan Sungai Nil? Sungai Nil memiliki panjang mencapai kurang lebih 6.650 km dan menjadi sungai terpanjang kedua setelah Sungai Amazon. Sungai ini melintasi beberapa negara, yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan Mesir. Hampir seluruh aktivitas masyarakat Mesir bergantung pada Sungai Nil. Karena itu, kebanyakan penduduk Mesir tinggal di sekitar Sungai Nil. Hal ini tentu memiliki alasan, karena terjadi pengendapan sejak ribuan tahun lalu. Bagian tepian kanan Sungai Nil sangatlah subur, sehingga cocok dijadikan lahan pertanian. Selain itu, Sungai Nil juga berperan besar dalam hal rute transportasi. Masyarakat Mesir pun menjadi pembuat perahu dan kapal yang terampil. Tak hanya itu, Sungai Nil juga memiliki peran penting dalam pembuatan makam-makam monumental seperti Piramida Agung Giza. Saking pentingnya Sungai Nil, hadir dalam ahli Mesir kuno sekaligus asisten kurator benda-benda budaya Mesir mengatakan bahwa tidak ada Mesir tanpa adanya Sungai Nil. Bahkan, para peneliti mengatakan bahwa Sungai Nil adalah salah satu keajaiban dunia karena tidak pernah mengering dan tidak menghilang. Sungai tersebut juga tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini pun membuat para peneliti terheran-heran. Padahal, sungai-sungai dengan ukuran dan usia sama seperti Sungai Nil mengalami perubahan-perubahan tersebut. Hal ini ternyata ada alasannya. Peneliti dari Nature Geoscience mengungkapkan bahwa di bawah Sungai Nil itu terdapat bagian mantel. Bentuknya seperti sabuk yang berputar di bawah yang juga menjaga sungai tetap di tempatnya dan mengalir melalui wilayah yang sama selama puluhan juta tahun. Sungai Nil juga titik fokus orang Mesir kuno, sehingga kalender mereka memulai tahun pada bulan pertama banjir. Fakta lain tentang Sungai Nil adalah ketika kemarau, airnya tidak pernah kering. Bahkan, air itu sudah mengalir selama 30 juta tahun. Menariknya, ternyata Sungai Nil ini pernah kering dan akhirnya disurati oleh sahabat Nabi SAW yang tak lain adalah Umar bin Khattab. Akhirnya sungai tersebut pun tak pernah kering sampai sekarang. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Salah satu sahabat yang dikenal sangat hebat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat beliau yang menjadi pemimpin umat Islam, negara benar-benar berfungsi sebagai pelindung umat dari ajaran-ajaran sesat. Beliau menyerukan kepada rakyat agar menganut akidah yang benar dan meninggalkan agama-agama yang menyimpang. Salah satu upaya beliau dalam menjaga penyimpangan akidah diceritakan dalam Syakhsiyah wa Aru. Kejadian ini terjadi di Mesir saat negara itu dipimpin oleh Amr bin Al-As. Saat itu, terjadi percakapan antara Amr bin Al-As dengan masyarakat Mesir. Orang-orang Mesir itu berkata, "Bila 12 malam berlalu dari bulan ini, maka kami akan mengambil seorang gadis perawan dari kedua orang tuanya. Kami berusaha membujuk kedua orang tuanya agar mereka mau menyerahkan gadis mereka kepada kami. Gadis itu akan kami lengkapi dengan perhiasan dan pakaian yang paling bagus. Kemudian kami melemparkan gadis itu ke Sungai Nil ini." Mendengar pengakuan itu, Amr bin Al-As itu berkata, "Tradisi semacam ini tidak diperkenankan dalam agama Islam. Islam telah melenyapkan tradisi-tradisi ini sebelum Islam." Sampai pada akhirnya, Sungai Nil pun benar-benar tidak mengalir. Amr bin Al-As pun mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Isi surat tersebut memberitahukan kebiasaan masyarakat Mesir yang setiap tahun melemparkan seorang gadis ke Sungai Nil. Persembahan dilakukan agar Sungai Nil kembali mengalir. Sayyidina Umar pun membalas surat tersebut. Dalam suratnya, Umar berkata, "Apa yang telah Anda lakukan sudah benar. Aku telah kirimkan kepada Anda sebuah kartu yang kuselipkan ke dalam suratku. Lemparkanlah kartu itu ke Sungai Nil." Lalu, apa sebenarnya isi kartu yang dikirimkan Umar? Ternyata, Umar bin Khattab menulis sebuah pesan untuk Sungai Nil. Bunyinya adalah, "Dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, ditujukan kepada Sungai Nil, penduduk Mesir. Amma ba'du, bila engkau, wahai Sungai Nil, mengalir atas dasar kemauan dan kehendakmu, maka janganlah engkau mengalir. Kami tidak membutuhkanmu.
Bila engkau mengalir dengan perintah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, dan dialah yang membuatmu mengalirkan air, maka kami memohon kepada Allah agar dia mengalirkanmu. Amr bin Al-As pun melemparkan catatan kecil itu ke Sungai Nil. Akhirnya, Sungai Nil kembali mengalir. Sejak saat itu, Sungai Nil tidak pernah kering lagi sampai sekarang. Dengan adanya peristiwa itu, tradisi jahiliyah pun sudah berhasil dihancurkan. Kisah kekeringan Sungai Nil tak hanya terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Nabi Musa alaihissalam, Sungai Nil juga pernah kering. Hal ini diabadikan dalam Qisasul Anbiya, karya Ibnu Katsir. Pada masa pemerintahan Fir'aun, Nil tidak mengalirkan air. Mesir dilanda kekeringan. Banyak penduduk yang kelaparan dan jatuh miskin. Saat itu, Nabi Musa alaihissalam sudah berada di tengah-tengah mereka. Bukannya meminta bantuan Nabi Musa alaihissalam, mereka malah menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Beliau dianggap pembawa sial. Penyebab Sungai Nil mengering ternyata berawal ketika Nabi Musa alaihissalam meminta Fir'aun untuk menghapuskan perbudakan dan mengizinkan mereka untuk pindah dari Mesir. Tapi Fir'aun tidak menanggapi permintaan Musa alaihissalam. Malahan, Fir'aun mengadakan pertemuan dengan rakyatnya. Bahkan anak-anak pun turut hadir. Dalam pertemuan itu, Fir'aun berkata, "Akulah Tuhan kalian. Aku menyediakan semua kebutuhan kalian. Lihatlah Musa. Ia tak memiliki emas. Ia hanyalah orang miskin." Bani Israel yang mendengar pernyataan itu pun langsung percaya. Padahal, apa yang diucapkan Fir'aun adalah kebohongan semata. Bani Israel seakan lupa perlakuan buruk yang mereka terima. Fir'aun telah membunuh anak-anak mereka. Mereka juga lupa ajakan Nabi Musa alaihissalam agar lepas dari perbudakan Fir'aun. Mereka benar-benar tergiur dengan kekayaan yang dimiliki Fir'aun, yang nyatanya bukan untuk menghidupi mereka. Karena ucapan Fir'aun itu, Nabi Musa alaihissalam pun diabaikan dan tidak dianggap sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel pernah mendapatkan bencana banjir besar. Karena sudah tidak tahan dengan bencana itu, Bani Israel lalu mendatangi Nabi Musa alaihissalam agar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bencana cepat berakhir. Dengan mulut manis, mereka berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya, jika kamu dapat menghilangkan asap itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa alaihissalam pun memanjatkan doa dan akhirnya banjir pun mereda. Namun, mereka ternyata ingkar janji. Tetap saja, Bani Israel tak mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Asap pun kembali diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kawanan belalang yang memakan tanaman Bani Israel. Mereka pun kelaparan dan akhirnya kembali meminta Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa. Mereka berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya, jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Lagi-lagi, mereka ingkar. Azab terus-menerus diberikan kepada Bani Israel, agar mereka sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, tetap saja, mereka keras kepala. Sampai akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab, berupa mengubah Sungai Nil menjadi darah dan berbau anyir. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya ingin meminum air itu, maka bagi mereka itu tetaplah air biasa. Namun jika Bani Israel yang ingkar ingin meminumnya, akan berubah menjadi darah. Sahabat beriman, Sungai Nil sampai sekarang tak pernah kering. Bahkan sungai ini menjadi hal vital dalam kehidupan orang-orang Mesir. Saking pentingnya, saat Sungai Nil tak mengalir, orang-orang terdahulu mengorbankan seorang gadis sebagai tumbal. Namun, itu di akhir di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kalau sahabat beriman sendiri, ada sungai yang menurut kalian sangat berperan penting di Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.